teman-teman saat ini dalam keadaan yang berbahagia. Di sini saya izin membagikan pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana cara lulus P3K one shot ya. Sebenarnya ya mungkin ini bagi teman-teman terlalu dini karena P3K sendiri masih belum diumumkan ya tanggalnya ya untuk yang terbaru. Untuk tahun ini itu teman-teman perlu ketahui P3K hanya buka untuk kejaksaan. Nah, karena saya masih tetap mengikuti untuk informasi P3K ini. Nah, untuk tenaga guru itu sepertinya baru akan dibuka untuk 2026 dan bisa jadi itu akan terjadi di 2026 akhir ya. Jadi semoga ya, ya harapan saya eh, untuk P3K ini tetap cepat terbuka ya, karena eh, ya sesama senasib satu perjuangan PPG Prajabatan ya, jadi sudah tahu bagaimana sedihnya, bagaimana perjuangan kita untuk menjadi guru profesional ya, terutama bagaimana janji-janji pemerintah yang sudah disampaikan ke kita. Ya harapannya ya kita eh, bisa cepat atau segera dapat eh, P3K ini. Nah, judul sharing session kita malam ini yaitu menghitung peluang P3K ya. Jadi saat ini atau malam ini saya akan berbagi pengalaman dan strategi lolos P3K mulai dari persiapan diri, cara menghitung peluang, berbagi pengalaman buruk yang dirasakan selama tes P3K tahap 2 dan motivasi yang dibutuhkan agar lolos ya. Saya ini sekali lagi memperkenalkan saya ini pendidikan matematika ya teman-teman. Jadi saya menganggap ini sebuah hitung-hitungan P3K ini. Jadi peluang lolosnya itu kita bisa hitung gitu. Jadi dengan menghitung itu kita bisa memposisikan diri akan kemana kita akan mengambil gitu. Peluang terbesar kita akan ada di mana seperti itu. Nah malam ini kita akan jelaskan sebenarnya untuk P3K sendiri itu kompleks ya, kompleks, sangat kompleks, banyak faktornya. Nah, pada malam ini kita akan mengangkat P3K itu sebagai game ya, karena di sebuah game ya ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang menang itu adalah yang mendapatkan peluang, yang kalah itu ya yang tidak mendapatkan formasi, ya, yang tidak mendapatkan formasi. Sedikit memperkenalkan diri saya. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Rehan Nurbahtiar. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal. Saya dari pendidikan profesi guru gelombang 2 2023. Saya mengambil sertifikat di pendidikan matematika dan formasi saya yang saya ambil itu pendidikan matematika juga. Jadi linear. Nah, pendidikan matematika itu sebenarnya memiliki chance untuk mengambil pendidikan matematika dan TIK ya, TIK gitu. Jadi bisa nanti bisa mengambil lintas lintas mata pelajaran gitu. Seperti itu. Nah, untuk matematika sendiri itu bisa mengikuti kabupaten dan bisa mengikuti provinsi. Apa bedanya? Kalau kabupaten nanti teman-teman itu akan ditempatkan di SMP atau SD ya. Ya, SMP. Sorry, SMP saja karena matematika ya. Nah, untuk bagi guru PGSD itu uh, itu ikut kabupaten juga, ikut kabupaten. Nah, untuk yang provinsi itu setahu saya itu untuk SMA dan sederajat ya, SMA atau SMK itu untuk uh, penempatan provinsi. Nah, perbedaannya penempatan provinsi dan kabupaten, nah, misalkan seperti saya mengambil provinsi Bali. Nah, ketika mengambil provinsi Bali, maka penempatannya kemungkinannya ya di seluruh Bali itu. Jadi bisa di Gianyar, bisa di Denpasar, bisa di Tabanan, bisa di negara ya, bisa seperti itu. Nah, jika teman-teman memilih kabupaten, misalkan Kabupaten Malang gitu, ya penempatannya di Kabupaten Malang, kemungkinannya kecamatannya seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Perbedaannya di penempatan dan eh, tingkat sekolah ya, tingkat sekolah yang bisa diambil seperti itu. Jadi ini ya teman-teman ya, maksudnya saya memperkenalkan diri di sini pada slide ini ya, saya
ingin memotivasi teman-teman. Saya sama loh dengan teman-teman. Nah, saya lulus itu, angkatan saya itu lulus di November. Bukan lulus sih. Lebih tepatnya sudah selesai tugasnya. Jadi, saya sendiri mempersiapkan P3K itu dari Desember ya. Dari Desember. Jadi, istirahatnya 1 bulan. Eh, karena ya, ini lagi. Kenapa saya membuat sharing session ini? Karena ini teman-teman walaupun panjang, akan kemungkinan 2026. Tetap saja menurut saya yang kemungkinan atau yang memiliki peluang lolos yang besar ya bagi peserta eh, P3K itu adalah yang paling awal untuk memulai mempersiapkan diri. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti walaupun ini lama atau panjang, teman-teman itu lihat-lihat ya karena persaingannya itu sangat ketat ya. Persaingannya itu sangat ketat. Nah, saingannya teman-teman ini yang terbaru ini berarti dari angkatan teman-teman sendiri ya 2024 gelombang 2 ya ini atau gelombang 1 dan gelombang angkatan saya yang belum lulus ya. Jadi G2 2023, G1 2023 dan gelombang di atas-atasnya yang masih belum terserap seperti itu. Dan kasusnya di angkatan saya itu di P3K angkatan saya itu masih cukup banyak yang tidak terserap ya karena ada sebuah permasalahannya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, ini tampilan jika teman-teman lulusnya. Bisa dilihat ini yang pertama ini untuk nilai yang atas ini adalah wawancara. Skor maksimalnya itu 40. Jadi di sini saya mencapai skor maksimal 40. Nah, yang bawah ini adalah manajerial 93. Skor maksimalnya itu adalah 100. Nah, yang bawah ini sosiokultural itu 80. Nah, ini nilai teknis atau afirmasi. Nah, regulasinya di P3K tahap 2 di 2024 ini itu bagi pelamar PPG eh, kita akan mendapatkan afirmasi teknis. Tapi percuma ya teman-teman, sekali lagi percuma karena saya ingat kita itu sesama prajab ya. Jadi itu dibedakan kalau kita menganggap kolam ya, kolam prajab dan kolam honorer itu berbeda ya. Jadi teman-teman memperebutkan formasi yang berbeda. Nah, di sini P3K adalah game angka ya. Kalian tidak saling mengalahkan satu sama lain, tetapi kalian hanya perlu mengeluarkan batas maksimal dari potensi diri kalian. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah tidak saling mengalahkan satu sama lain ya. Karena maksudnya jika teman-teman itu eh, join satu circle, menembak satu formasi yang sama, sebenarnya itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Bukan berarti ketika saya misalkan saya dan Mas Rofiki join di nembak di Bali misalkan ya. Nah, itu bukan berarti ketika salah satu dari kami lulus itu akan mengurangi chance lulus yang lain, tidak ya, tidak. Karena yang terpenting itu adalah nilai kita memenuhi dari eh, melewati passing grade ya atau standar kelulusan. Jadi harus bisa lebih tinggi dari yang lain gitu. Jadi tetap bisa, tetap bisa. Dan menurut saya juga lebih baik mungkin ya. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya mengajak teman. Misalkan ya formasi 5 satu circle-nya 5. Nah, itu tidak ideal ya, tidak ideal. Kalau misalkan formasinya 50, circle-nya berlima, itu gak apa-apa kalian nyoba nembak bareng gitu. Itu masih terbuka, sangat terbuka ya. Jadi eh, jika satu pertemanan ikut di formasi yang sama tidak masalah. Pahami peluang kalian, cari rasio kelulusan, dan ketahui nilai yang diperoleh saingan kalian. Nah, ini yang sering saya lakukan dengan teman-teman saya. Jadi kita melakukan riset ya, riset. Nah, rasio kelulusan ini dari apa? Nah, rasio kelulusan itu dari eh, jumlah formasi yang dibuka dengan total pelamaran. Jadi saya khususnya saya ini Provinsi Bali itu membuka 34 formasi. Nah, 34 formasi total pelamarnya itu 134.
Jadi rasio kelulusan saya itu 25% ya teman-teman, 25%. Artinya apa? Saya harus berada di eh, nilai saya harus 25% lebih besar dari yang lain. Jadi saya harus mengungguli 75% yang lain seperti itu. Jadi dari situ saya harus menghitungnya ya, menghitungnya. Dan di sini kan saya tulis ya, dan ketahui nilai yang diperoleh saingan kalian, karena penting untuk mengetahui saingan, karena ya kita untuk mengukur diri ya, untuk evaluasi. Kalau kita sudah berada di nilainya di atas ya saingan, atau sudah berada di rasio kelulusan, maka kita harus mempertahankan atau meningkatkan. Tapi jika berada di bawah, tentu kita harus belajar lebih banyak lagi ya. Jadi itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi yang perlu teman-teman cari ya, pegang itu adalah rasio kelulusannya atau passing grade-nya. Jadi cara mencarinya dari total formasi dibagi total pelamar seperti itu. Nah, untuk ini ya biasa ya otomatis menunggu CSN itu mengolah data itu. Nah, ini berhubungan dengan total pelamar ya. Biasanya kan karena sekarang ini zaman internet ya, akan ada kayak gerakan atau perintah untuk segera menyelesaikan ini pendaftaran. Jadi teman-teman harus menyelesaikan pendaftaran, artinya apa? Berarti teman-teman sudah menaruh formasi teman-teman di suatu daerah. Nah, itu menurut saya teman-teman harus cermat ya, harus cermat. Tidak perlu terlalu dini, tapi juga jangan di akhir-akhir pendaftaran, karena bisa berbahaya kalau teman-teman terjadi error atau terjadi kurang berkas misalkan ya, itu nanti panik sendiri. Jadi jangan terlalu akhir, tapi jangan terlalu dini. Jangan terlalu dini itu maksudnya gimana? Teman-teman harus mencari, melihat situasi ya. Kira-kira peminat atau atensi dari peserta yang lain itu kemana arahnya? Apakah formasi ini banyak atau sedikit ya? Jangan sampai ada kasus total formasinya itu 3, yang diterima itu ah, formasinya 3, yang pendaftarnya itu 100 lebih ya. Nah itu wah sudah sangat jauh ya gapnya. Dan itu saya lihat ya presentasinya berarti 3% ya, 3% dari 100 itu. Nah, itu sangat sangat resiko jika teman-teman mengambil formasi seperti itu. Nah, baik, lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah teman-teman harus mereka progres teman-teman ya. Jadi ini rekapan kami ya, eh, kayak jujur saja ini kan satu circle ya, satu circle. Ya bahasa kerennya satu circle. Jadi PGP ini kelompok belajar kami sebenarnya. Nah, ini rasio kelulusannya. Jadi ada yang 8%, teman-teman ada yang 8%. Ini yang 8% itu yang Malang. Yang diambil 10 atau belasan kalau nggak salah ya. Pendaftarnya 100 ya, 100 lebih. Nah, untuk yang 25% ini saya pendaftarnya formasinya 34, total pendaftarnya itu 134, dan yang 85,71 ini teman saya itu ngambil di Kalimantan Timur. Nah, itu 85,71, dan ya cukup besar, ya cukup besar. Setahu saya yang diambil 70, yang total pendaftarnya itu 80. Jadi kalau ibaratnya kalau kami itu dicari 34 terbesar, kalau yang ini, kalau yang Kalimantan Timur ini mencari 10 terendah agar dia bisa aman ya, seperti itu. Jadi jangan lupa direkap progresnya ya. Selalu rajin berlatih dan catat progres kamu. Jika nilaimu memiliki tren yang positif, maka eh, pertahankan ya, pertahankan. Tetapi jika nilaimu mengalami penurunan ya, atau nggak naik-naik nih gitu ya, misalkan stuck di skor 210, itu ya perlu untuk latihannya lebih giat. Kalau saran saya juga mungkin itu sudah terbuka untuk teman-teman mengikuti opsi bimbel ya. Kenapa begitu? Karena sebenarnya bimbel itu tidak harus teman-teman ikuti ya. Yang terpenting itu adalah latihannya. Dan
teman untuk mendiskusikan itu. Nah, jika tidak ada teman, nah ya otomatis harus ikut bimbel ya atau untuk meningkatkan. Tetapi jika memang teman-teman itu sudah memiliki bakat di P3K ya, karena memang ada yang menurut saya gifted. Jadi sudah berbakat sebenarnya dari dirinya sendiri, dari pola pikirnya. Nah, itu sebenarnya tidak usah ikut TO ya, tidak usah ikut TO juga gak apa-apa. Bisa saya ikut tryout juga gak apa-apa. Nah, yang berikutnya adalah ikuti lembaga TO yang relevan ya. Saya kan bercerita, saya sudah mempersiapkan diri dari Desember. Nah, ketika Desember itu kami tuh banyak eh, ya satu circle ya, banyak masih try and error untuk beberapa TO ya. Nah, untuk dari saya sendiri itu yang menurut saya sudah bagus, ya itu exam dan belajar P3K ini. Kalau exam ini lebih ke soal yang panjang, kalau belajar P3K ini menurut saya itu yang lebih relevan dengan soal P3K saat saya tes langsung ya pada saat itu di BKN. Nah, tapi punya catatan, ini juga ada kelemahannya. Belajar P3K itu kan lembaga, dia menurut saya itu seperti industri ya, industri TO. Jadi kadang TO-nya itu ada yang bagus, kadang ada yang ngaco gitu. Jadi misalkan sebulan ada empat minggu ya teman-teman. Jadi ada satu TO yang bagus ya, bagus. Artinya teman-teman itu akan kesulitan itu mengerjakan, dan persebaran nilainya itu akan kelihatan kalau akan sangat beragam. Eh, jarang yang akan mendapatkan nilai tinggi, jarang yang menambahkan nilai tinggi, dan jarang eh, yang mendapatkan nilai kembar. Biasanya akan sama di tengah-tengah gitu. Yang kembarnya itu di tengah-tengah, bukan di atas. Nah, yang itu ada satu minggu seperti itu. Ada 2 minggu biasanya. Itu TO-nya gampang banget. TO-nya gampang. Jadi teman-teman ngebus nanti nilainya. Jadi bisa 219 ya, 200, bahkan mungkin 220. Saya sendiri di TO itu pernah dapat 219. Kalau yang di sini nih 217 yang terrecord gitu. Jadi akan tinggi sekali. Nah, terus ada satu TO mungkin karena sudah eh, terbatas deadline. Jadi akhirnya nilai teman-teman akan jatuh ya. Kan jatuh sejatuh-jatuhnya. Biasanya dapat 190 ya. Pernah saya dapat, karena ini menghitung mahasiswanya saja ya. Dari 220 itu hanya 190 sekian gitu. Pernah dapat 180 juga. Jadi itu sangat aneh. Jadi itu sudah move on. Nah, penting untuk memilih lembaga TO yang terpercaya karena TO ini ya, TO ini itu jika kalian salah ya, malah akan mengaburkan pikiran kalian ya, malah akan mengaburkan. Jadi TO yang bagus itu seperti apa? Misalkan ya, kalian tes. Nah, kalian tes 2 kali, ya, kan kalian penasaran misalkan hasil pertama 190. Tes kedua kali harusnya teman-teman itu bisa lebih baik ya, harus bisa lebih baik kalau 190. Nah, kalau nilai teman-teman itu 210, tes 2 kali itu ternyata masih 210 atau di bawahnya, itu ada kemungkinan memang stuck atau kemampuan teman-teman segitu. Tapi kalau 190 itu masih bisa dikembangkan. Jadi ketika teman-teman mengerjakan lagi, harusnya walaupun teman-teman tidak melihat kunci ya, tidak langsung melihat kunci, nilai teman-teman itu masih bisa naik ya, bisa naik. Seperti saya misalkan yang mengerjakan TO 203, dapat yang pertama. Ketika saya mengulang TU yang sama, itu saya sudah seperti mempunyai feeling gitu. Oh, ini yang salah gitu. Nah, nilai saya biasanya kalau mengulang TO itu naik ya, bisa 200 belasan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, ini berikutnya adalah, karena ini adalah P3K adalah game angka, maka ini berdasarkan pengamatan saya ya. Jadi pilih formasi dengan tepat. Sekali lagi, objektif saya atau objektif materi kita saat ini yang saya paparkan adalah bagaimana bisa lulus. Jadi artinya dimanapun formasinya uh, akan diambil selama kita lulus gitu. Jadi seperti itu. Jadi di sini pilih formasi dengan tepat ya. Titik konsentrasi pelamar itu mayoritas di Jawa ya. Di Jawa.
terutama ya Jawa Timur, Jawa Tengah, ya Jawa Barat, sama saja Jogja juga. Kenapa terkonsentrasi di situ? Karena banyak LPTK atau penyelenggara PPG itu di situ ya. Jadi ya sesuai dengan kepadatan penduduk, tapi tidak berbanding lurus dengan pembukaan P3K di daerah Jawa ya. Karena di Jawa itu eh, saya sudah contohkan saya kan home base di Banyuwangi atau domisili rumah saya di Banyuwangi. Nah, ketika saya memaksa untuk mengambil daerah di rumah saya itu tidak ada karena daerah sekitar saya di Banyuwangi itu tidak membuka, di tetangga kabupaten di Banyuwangi itu gak buka. Situ Bondo, Bondowoso, Jember, yang terdekat itu Malang ya, atau dan Probolinggo atau Sidoarjo gitu. Itu yang terdekat. Dan itu bukanya juga sedikit ya, bukanya sedikit. Malang yang paling banyak belasan. Ya. Formasi belasan di Jawa, di Pulau Jawa itu sudah termasuk banyak ya teman-teman. Jadi mungkin itu sudah bisa di teman-teman tembak di sana. Tapi kalau formasi 5 nah itu bahaya. Itu nanti pembahasan lain. Nah, jika teman-teman di TO itu sering mendapatkan nilai lebih dari 210, ya, itu nilai yang bagus ya. Maka jika seperti itu, teman-teman bisa memilih di mana saja tempatnya ya. Bisa memilih tempatnya di mana saja. Artinya ya nilai teman-teman ini sudah bisa dibawa kemana saja. Di tempat yang eh, saya contohkan di Jawa misalnya, itu juga bisa. Gitu. Misalkan seperti di Malang ini. Di Malang itu yang mendapatkan 210 itu lolos ya. Nilai minimalnya 206 dengan formasi yang diterima itu belasan, 14 kalau nggak salah. Jadi sudah lolos ya jika 210. Dan di formasi yang lain itu juga seperti itu. Nah, catatannya ini adalah formasi yang tersedia lebih dari tiga, maka kalian aman. Jika kurang dari tiga, ada kemungkinan angka kembar ya. Kalau masih 210 mepet, itu berbahaya. Tapi ketika 213, 214, itu sudah sangat baiknya. Di P3K kali ini, saya rasanya hanya menemukan satu dua yang mencapai 215 ya untuk mansoswanya dari PPG. Untuk 220 itu tidak ada. Nah, begitu. Jadi yang berikutnya adalah 205. Ketika kalian mendapatkan 205 itu nilai yang baik ya. Kelulusan ditentukan oleh jumlah formasi. Jadi jika 205 ini lebih baik memilih formasi yang uh, nilainya itu formasinya itu 20 totalnya. Seperti saya, nilai saya itu 205 dari 34 kan, tapi ternyata 27 ya teman-teman yang diterima itu saya berada di posisi 19 ya, peringkat 19 itu. Jadi uh, pastikan kalau 205 itu cari amannya formasinya lebih dari 20. Nah, untuk kurang dari 205 cari formasi yang sedikit pelamar untuk mencari kelulusan. Jadi pilihannya ya pilih Kalimantan ya. Kalau mengambil Bali kurang dari 205 itu kecil peluangnya, peluangnya kecil karena banyak yang Bali itu pelamarnya dari Jawa ya. Pindahan dari Jawa itu banyak ke sana. Ini saya kasih notes juga pulau sekitar eh, Jawa ya. Misalkan yang di Sumatera bagian selatan itu juga mungkin akan banyak ya. Lampung itu mungkin akan banyak nanti pelamar dari Jawa. Jadi hati-hati juga kalau kurang dari 205. Jadi lihat jumlah total pelamarnya. Kalau kurang dari 195 ini sangat sedih sekali, maka harus ditingkatkan lagi nilainya ya. Jadi harus belajar lagi. Apakah bisa? Mungkin bisa ya. Eh, Cari kasus yang seperti teman saya itu ambil Kaltim total yang diterima 70 tapi pelamarnya itu 80 itu mungkin bisa tapi ya lebih aman daripada teman-teman mencari resiko seperti itu ya nilainya ditingkatkan lagi ya ditingkatkan lagi seperti itu. Ini nah ini yang penting juga dinamika P3K jadi perlu kita ketahui sebenarnya bukan eh, pengghostingan pemerintah itu bukan hanya
pada saat teman-teman saja ya. Dari kami juga juga pernah juga di ghosting sama pemerintah ya. Banyak hal yang bisa berubah sebelum tes P3K dimulai. Perubahannya itu berupa perubahan kebijakan, perubahan jadwal, hingga perubahan formasi. Jadi buatlah gerakan bersama untuk permasalahan yang merugikan kalian jika hal tersebut dilakukan oleh sistem. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengalaman fair saja karena saya tidak memiliki kepentingan di sini ya. Tapi saya sudah pernah merasakan menjadi prajab dan juga honorer ya. Jadi selama menunggu P3K ini saya menjadi guru honorer di sekolah swasta. Nah, jadi saya sudah kemungkinan bisa mengerti kedua posisi tersebut. Ya, yang masalah yang pertama ini adalah saat itu ya perlu diketahui P3K itu biasanya ada dua tahap. Yang tahap pertama itu untuk honorer biasanya. Nah, yang tahap kedua ini, nah, setahu kami yang prajab itu hanya untuk prajab ya. Karena formasinya sudah dibagi menjadi dua, formasi untuk tahap satu dan formasi untuk tahap dua. Tapi kemudian ternyata honorer bisa daftar ya, ternyata bisa daftar karena alasan ini untuk pengentasan honorer. Itu masalah pertama. Tapi masih fine menurut saya. Nah, yang kedua ini kerancuan pendaftar honorer. Nah, ya bisa jadi saya memahami mungkin dari tahap satu mungkin ada yang belum mendaftar karena alasannya karena permasalahan administrasi sehingga mereka itu tidak mendaftar, gagal di administrasi. Jadi untuk tahap dua bisa akan dibantu. Nah, ternyata pada pelaksanaannya itu pelamar tahap satu yang sudah gagal di tahap tes ya tahap tes kalau tidak salah itu bisa diajukan untuk mendaftar lagi di tahap dua ya di tahap dua. Jadi banyak simpang siur di sini. Jadi di situ kami mulai resah ya. Akhirnya dibalas dengan ini apa eh Bu Nunu ya. Itu banyak menyerang Bu Nunu teman-teman PPG Prajab. Nah, tetapi akhirnya ada konferensi pers ya ya kita pahami bersama ya bahwa ya memang eh, kita harus menaruh respect kepada honorer karena bekerja di bawah upah ya tiap bulannya dan bertahun-tahun. Nah, jadi kita ya toleransi, maksudnya ya memahami situasi ini. Nah, tapi yang disayangkan kedua adalah perubahan formasi ya. Maka dari ini juga untuk teman-teman untuk memilih formasi nantinya jangan pilih formasi yang hanya membuka lima seperti itu atau tiga atau dua atau satu bahkan yang kurang dari lima lah. Karena ketika ada perubahan formasi itu bisa jadi hilang. Formasi saya awalnya itu adalah 44 di surat edaran. Nah, ini ada perubahan jadwal untuk tahap 2 itu ditunda sebanyak 2 kali kalau tidak salah batas penutupannya. Tanggal terakhirnya kalau tidak salah 15 Januari. Eh, Sesuai jadwal harusnya 30 Desember ya. Jadi ditunda sampai 15 Januari dan pengurangan formasinya itu bukan di Desember tapi di Januari. Jadi banyak teman-teman perajab yang akhirnya sudah mengunci pilihan dan akhirnya ya tidak terjebak sudah ketika formasinya nol. Nah, itu kekecewaan kami. Sistem itu tidak mengembalikan Rajab untuk memilih ulang. Tidak, ya tetap terkunci akhirnya. Jadi ya bagi yang Rajab yang sudah mengunci formasi di yang nol, ya sudah, anggapannya sudah hangus ya teman-teman. Tidak ada peluang sebenarnya. Jadi itu, jadi saran saya bagi teman-teman, hati-hati nanti dilihat arah kebijakannya kira-kira seperti apa. Kalau masih ada kata-kata pengentasan honorer, nah, hati-hati ya, jangan memilih formasi yang tiga, ya, lima. Bahkan saya ada pengurangan formasi yang lebih parah ya. Kalau itu sebelumnya kan sudah tahu, kalau eh, itu sudah nol. Ada yang lebih parah lagi, sudah mengikuti tes dengan harapan karena masih ada formasinya, ternyata pas hari H formasinya diambilnya. Saya itu kan 34. Ternyata yang diambil itu 27. Dan benar isu yang bilang honorer akan diambil semua itu benar. Ternyata pas bagian saya di pendidikan matematika Bali itu
terambil semua guru ahli matematika. Jadi akhirnya kuota Prajab itu dikurangi lagi jadi 27. Nah, beruntungnya saya peringkatnya masih aman. Tapi saya sangat kasihan dengan teman-teman yang sebenarnya 28, 29 kan itu masih lulus ya, masih lulus. Kan sebelumnya ada SR juga, program SR. Jika memang sudah tahu akan dikurangi, kan pasti mereka akan mengambil kesempatan untuk mengikuti SR gitu. Jadi karena mereka tidak tahu pengurangan ini, ya tahunya pas hari H gitu. Jadi sudah tidak ada chance untuk berubah gitu. Nah, itu yang masalah keempat ini formasi ya, formasi yang nol gitu. Jadi teman-teman harapannya dengan adanya grup ini, grup kami, teman-teman bisa membuat gerakan ya, membuat gerakan. Saya jelaskan posisi saya pertama di sini bukan sebagai koordinator ya, bukan, tapi sebagai membantu teman-teman. Jadi karena saya bisa dibilang sudah berada di dalam posisi yang sama dengan kementerian di dalam lembaga, maka ya saya akan membantu dari segi relasi. Tapi jika teman-teman ingin membuat gerakan, harapannya nanti jika misalkan ada apa ya, sistem yang tidak merugikan teman-teman ya, terutama itu harapannya membuat gerakan karena eh, sangat ketika teman-teman diam ya habis sudah, nanti hak teman-teman akan diambil, jadi seperti itu. Jadi harapannya aktif, nanti aktif ya, jadi harus peka. Kalau diem ya berarti diambil haknya teman-teman, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah motivasi ya, sedikit motivasi ya. Ini skor P3K teman-teman itu bukan hanya soal bukan hanya tentang perkara nilai ya, tetapi cerminan diri teman-teman terhadap pola pikir teman-teman. Jadi eh, nilai itu adalah cerminan diri teman-teman. Jadi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi itu teman-teman harus belajar atau merefleksikan perspektif baru untuk dipelajari ya. Lebih-lebih bisa merubah diri teman-teman. Jadi akan lebih baik lagi jika itu sudah tertanam di diri teman-teman. Jadi kemungkinannya tidak akan ada nilai fluktuatif gitu. Jadi sudah konsisten, sudah pasti jika itu sudah tertanam. Jadi itu mungkin itu saja ya teman-teman untuk sharing session malam ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan present. Dan info ya, sekedar info untuk minggu ini PGP ini akan mengadakan tryout ya, tryout. Ada yang gratis ya, ada yang gratis, juga ada yang premium. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, silakan pantengin ya IG kami. Kenapa kami mengadakan tryout sangat awal? Nah, sekali lagi berdasarkan ini. Jadi skor P3K teman-teman itu adalah cerminan. Jadi harapannya teman-teman itu sudah mengetahui potensi dari diri kalian masing-masing gitu. Nilai saya itu 205 ya, saya ingat sekali. Nilai saya itu 205 saat tes. Itu sama dengan nilai pertama saya mengikuti TO, 205 juga. Dari situ saya punya kesimpulan. Berarti selama saya belajar itu tidak ada peningkatan pada proses belajar saya. Ya ada peningkatan, saya mendapatkan 200 nilai, sempat menyentuh 219 saat TO. Jadi untuk persiapan saja teman-teman. Jadi jika memang worst case-nya atau kondisi buruknya terjadi, ya minimal di nilai yang masih aman. Jika uh, kasusnya yang terjadi itu kasus yang terbaik, ya misalkan 215 sesuai dengan nilai TO tertinggi teman-teman, itu ya bagus bagus gitu. Jadi kita meningkatkan change ya, meningkatkan change dengan sering berlatih gitu, begitu. Jadi untuk yang premium ini kami akan menawarkan jasa analisis juga ya, selain mendapatkan kunci jawaban dari TO ya, tidak perlu melakukan registrasi yang berlebih. Kami juga akan menyediakan analisis. Jadi teman-teman ingin naruhnya di mana gitu. Ya, nanti
akan kami bantu hitungkan dengan berdasarkan data di formasi teman-teman yang akan ambil di tahun saya ya tahap 2 2024 seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Ini santai aja ya teman-teman, silakan ingin bertanya di kolom komentar juga gak apa-apa. Nah, ini karena berhubung teman-teman, saya berterima kasih sekali karena sudah menyempatkan hadir di Zoom ini. Bagi yang hadir, silakan di screenshot. Nanti akan kami bantu analisis ya. Jadi nanti hasil nilai TO-nya ya akan kami pegang ya. Jadi nanti bisa PC ke saya atau Mas Zainur Rofiki, Mas saya ingin mengambil misalkan mana ya, provinsi Jawa Tengah misalkan ya misalkan. Nanti kami akan bantu. Cuman provinsi Jawa Tengah gak buka ya. Tahun kemarin gak buka. Provinsi yang buka itu setahu saya cuma Jawa Timur. Oh, Jawa Timur juga gak buka. Hanya kabupaten, hanya kabupaten. Jadi sangat sedikit data kalau yang di Jawa. Kalau yang di Jawa itu sangat sedikit. Kalau yang di luar pasti ada. Walaupun hanya satu, dua itu ada. Seperti itu. Oke, silakan bertanya. Oke, kalau masih bingung ya. Ya, yang terpenting menurut saya ya teman-teman harus sudah persiapan ya. Oh iya, ini saya lupa kelewatan. Porsi untuk teman-teman yang harus dilakukan ya dari saya ya. Karena ini masih panjang, jadi sebenarnya untuk saat ini P3K ini bukan objektif teman-teman, tapi tetap teman-teman harus memiliki progres di P3K ini, belajarnya maksudnya. Karena ya seperti yang saya sampaikan, siapa yang memulai lebih awal, dia kesempatan untuk lulusnya itu lebih tinggi. Jangan salah ya teman-teman. Ada yang mungkin diem-diem ya di rumah, nggak bikin snap, nggak bikin status. Ternyata sudah beli buku yang tebal. Ini cerita saya, cerita teman saya. Saya kaget ketika teman saya manajerialnya itu dapat 99 dan apa? Dan skor akhirnya itu 210 dan itu tinggi, tinggi sekali dia jadi top skornya. Nah, ternyata dia itu apa eh, memang ikut TO dari beberapa teman saya yang satu grup ya, satu grup bisa dilihat, jadi bisa terlihat kan kalau saling berteman saling save itu satu grup memang banyak ternyata. Jadi saya saja yang tidak tahu kalau dari postingan eh, media sosialnya ya liburan gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati seperti itu. Kak mau bertanya, untuk pertama kali yang perlu dipersiapkan subtes bagian apa? Oh ya, pertanyaan bagus. Subtes ya, oh ini. Berarti kalau tanya subtes apa yang harus dipersiapkan, ini berkaitan dengan uh, penskoran atau perankingan ya, perankingan. Perlu teman-teman ketahui ya, kan teknis itu sudah 450. Jadi sudah ya, hapus itu tentang teknis ya. Walaupun skor kalian tinggi, misalkan 600 ya. Yang dilihat itu tetap mansoswa ya. Jangan bawa kebanggaan afirmasi itu di benak kalian untuk menjadikan diri teman-teman itu puas diri, jangan ya.
Karena banyak yang membawa seperti itu. Menurut saya salah. Jika teman-teman ingin lolos, ya, yang dilihat hanya mahasiswa. Ingat nilainya harus di atas 205 ya. 205 itu baru sangat aman. Nah, untuk eh, prosedur perankingannya, yang pertama itu tentu yang nilainya tertinggi ya, nilainya tertinggi. Terus yang kedua, jika nilainya sama, maka yang diambil adalah yang tanggalnya lebih tua, yang kelahirannya, sorry, bukan kelahirannya lebih tua, kelahirannya lebih tua. Mungkin saya sambil tunjukkan ya, ini dia. Dan yang ketiga itu adalah baru diurutkan dari manajerial. Manajerial, sosiokultural, baru yang terakhir wawancara. Tapi nggak mungkin sampai wawancara kan. Karena kalau manajerial, sosiokultural itu sudah sama, pasti wawancaranya itu akan sama gitu. Nah, nilai saya itu tadi kan wawancaranya 40 ya. Nilai maksimal. Itu kalau saya itu dirugikan ya. Dirugikan karena apa? Percuma wawancaranya apa kalau secara perankingan wawancara itu kan prioritas terakhir dan nggak mungkin ya kalau di matematikanya sebenarnya nggak mungkin kalau sosiokulturalnya sampai sama wawancaranya itu berbeda nggak mungkin. Nah pasti penentu terakhirnya itu di sosiokultural. Nah itu ketika wawancaranya besar dan yang minusnya itu banyak di manajerial dan sosiokultural, maka otomatis kalau ada nilai yang kembar saya itu peringkat terakhir. Jadi saya itu peringkat 19 itu peringkat terakhir dari nilai yang kembar seperti itu. Jadi ya yang diprioritaskan manajerial ya. Manajerial teman-teman. Kalau saya sendiri kurang tahu ya kenapa. Kalau sosiokultural itu toleransi saya terhadap nilai saya itu eh, cukup cukup tinggi karena memang menurut saya agak agak tricky ya kalau soal soskul. Kalau manajerial ini tentang profesionalisme kan, komunikasi, terus pengembangan diri itu masih menurut saya masih bisa lah. Ternyata nilainya 93. Tapi itu saja di atas 90 itu sudah cukup besar ya teman-teman, sudah cukup besar. Apalagi kalau 95 gitu maksudnya. Lebih besar lagi 95. Sebentar saya akan buka yang ini Kalimantan. Nah, ini ya. Ini pemerintah Kabupaten Malang. Kalau teman-teman ingin mencari berkas seperti ini, itu cari di ketik saja BKPSDM kabupaten apa gitu. Misalkan kalau provinsi, provinsi sebutkan provinsinya. Nah ini R2L ya. Ingat ya, kita itu sebagai R5, prioritas 5 ya. Jadi prioritas terakhir, tapi formasinya itu berbeda. R1 dan R4 prioritas 1 dan prioritas 4 itu memperebutkan formasi yang sama. Jadi kalau walaupun nilainya sama ataupun kecil, dia masih akan mengutamakan yang prioritas di atasnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini sebentar, saya carikan yang R5L. Nah ini ya R5L dari sini. Nah ini R5L. Ini namanya. Namanya ini skor maksimalnya ini 97, 77, dan 38. Berarti skor maksimalnya dia 332 8 ya. Berarti nilai mansoswanya itu 212 ya. Gak usah dihitung ini sudah 450 itu tidak penting. Nah, ini saya lihat eh, proses pengurutan skor yang kembar itu biasanya di terakhir teman-teman ya. Kelihatannya. Nah, ini masih R5L, R5L, R5L ini 657 ya, 657. Nah, ini 656. Ada berapa? Satu, dua, tiga ya. Tiga, empat, lima. Nah, ini hanya ada lima. Ini 656 juga ya. Mungkin agak zoom ya. Ini 656 juga, tapi gak lulus ya, gak lulus. Kenapa? Karena ini pertama, tanggal lahirnya 2001 ya, bagi yang Gen Z masih pemula atau masih barulah kelahiran 2000, kelahiran tahun muda,
itu akan kalah dengan yang ini. Nah, ini ya, yang dipilih 2000 ya, yang keambil 2000. Ini 98 ya, otomatis sudah kalah ya. Ya, sudah kalah ya. 98 ini. Terus ini ada 2001, ini ada 2001 itu. Ini ada 97 ya, ada 97. Nah, ada 97, nah, 99 ya. Berarti itu. Ini kok 2001? Sebentar. 2001, 25 Januari. 25 Januari, 25 Januari. Ah, ini 96 ya. Jadi seperti itu ya kemungkinannya. Ini 95. Coba lihat manajerialnya ya. Manajerialnya manajerialnya tadi yang 2001, mana 2001. Wah kan, padahal kalah ya. Kita tidak tahu juga kenapa ini bisa kalah ya. Harusnya yang diambil yang di bawah. Ini 25 Januari 2001, ini 2000 kan ya. Oh, 96 malah. 96. Ya, kita tidak tahu ya, teman-teman. Tapi di di apa? Di surat edaran itu jelas tertulis kalau yang diambil prioritasnya itu pertama umur, yang kedua skor manajerial, yang ketiga sosiokultural gitu. Itu ya. Waktu pengerjaan soal. Waktu pengerjaan soalnya, walaupun teman-teman ini teknisnya itu diafirmasi, tetap harus mengerjakan teknis ya. Jadi nanti pas tes kalian harus apa langsung mengerjakan dari soal 91. Karena soal teknis itu dari 1 sampai 90. Jadi langsung saja skip lanjut ke soal 91 ya teman-teman ya. Lanjut ke soal 91. Nah, dari 91 itu kerjakan sampai 100, 91, ada 45 ya. 45, 135. Ya, jadi langsung kerjakan 135. Baru selesai lanjut ke soal nomor 1 gitu. Itu waktunya 140 menit apa 120 gitu ya. Lupa saya. Nah, kalau wawancara ini 10 soal, sesinya berbeda ya teman-teman. Jadi ada waktu sendiri. 10 soal, 10 menit. Nah, maka dari itu jangan, ini strategi saya, jangan dimaksimalkan atau jangan dihabiskan waktu teman-teman di teknis. Teknisnya jangan lama-lama, sudah agak penting ya, nggak penting sekali lagi. Nilai teman-teman mau di bawah juga nggak apa-apa. Maksudnya saat pengumuman itu di bawah nggak apa-apa, asalkan mansoswanya itu dikerjakan secara teliti, nah, mendapatkan nilai yang besar. Jadi setelah mengerjakan mansoswa, balik ke teknis, kerjakan seadanya, terus balik ke mansoswa lagi untuk apa? Mengoreksi ya, mengoreksi. Nah, setelah itu istirahat ya, kasih waktu istirahat, rehat untuk otak kita. Itu yang saya lakukan ya, istirahat 10 menit, 15 menit, baru lanjut ke wawancara ya. Jadi saya pada saat itu punya waktu lebih malah ya. 30 menit, 25 menit itu sudah selesai mengoreksi, sudah mengulangi mahasiswa yang kedua kali. Jadi saya tidak mengulang ketiga kali karena biasanya kalau diulang-ulang malah mengubah jawaban yang benar menjadi salah. Nah, itu jadi sudah cukup 2 kali. Habis itu istirahat sejenak, baru lanjut ke wawancara seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, jadi harus ada waktu ya, harus ada jeda. Ingat ya, harus ada jeda ke wawancara. Nah, wawancara itu gampang ya. Wawancara itu gampang. Jadi kalau tidak mendapat nilai 40 atau nilai yang besar, itu teman-teman akan menyesal nanti ya di luar. Nah, ini soskul dan wawancara. Mana yang susah? Sebentar ya, saya ganti device dulu.
Oh, mohon maaf, Ray, belum di-unmute. Oh, sorry, sorry, sorry. Ya, saya ulangi ya. Eh, untuk eh, tingkat kesulitan itu tergantung ya teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman saya dengan teman-teman satu kelompok belajar itu biasanya yang paling susah itu soskul. Soskul. Kenapa? Karena kalau di manajerial itu sudah jelas teman-teman belajarnya itu berarti mengutamakan pekerjaan, mengutamakan loyalitas dan mengutamakan kerjasama. Jika ada kasus tentang pekerjaan ya pekerjaan. Nah, kalau di soskul itu sedikit bias ketika pertanyaannya itu ada terselip pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan dan terbentur dengan acara daerah gitu atau lingkungan sekitar. Kadang ya kita menjawab lingkungan sekitar mengutamakan misalkan ada kegiatan di kantor gitu. Sabtu Minggu misalkan ya. Di Sabtu Minggu nih ternyata di Jumat, sorry di Jumat. Hari Jumat kan masih weekday ya. Nah, itu ternyata kadang nilai tertingginya itu teman-teman harus ikut tetap, tapi ada juga beberapa itu yang nilai tertingginya harus ya harus mengikuti kerja bakti nanti baru ngantor gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu yang bikin bias kalau di soskul itu. Jadi makanya saya mentoleransikan diri saya mendapatkan nilai yang kurang maksimal itu di soskul. Kalau di manajerial itu harus maksimal, harus 95 gitu. Target saya pribadi, cuman ya kan kejadiannya 93. Nah, yang bikin kecil itu kalau di manajerial biasanya karena terdapat pertanyaan, kalau istilah dari kami ya, itu pertanyaan gue banget ya. Maksudnya itu ada pertanyaan jebakan gitu. Kalau misalkan gini, jika ada apa? Kalau saya mungkin ya, jika ada rekan kerja kantor yang malas, misalkan tidak sudah diberikan job desk, tapi tidak tidak melakukannya. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, kalau yang saya banget, ya laporkan langsung gitu ke atasan. Nah, ternyata itu salah ya teman-teman, itu salah. Jadi pertanyaan-pertanyaan situ biasanya jebakannya di pertanyaan gue banget gitu. Jadi hati-hati jangan dibawa tabiat kalian gitu. Jadi kita harus menggunakan perspektif yang baik agar nilai kita tinggi gitu. Jadi begitulah kurang lebihnya di swasta. Nah, ini pertanyaan dari Kak Malkis ya. Saya dulu itu di swasta ya teman-teman. Nah, jadi ini ya, ini tentang karir ya, karir guru. Nah, kalau bisa teman-teman sekarang karena menunggunya agak lama, jadi ngehonor dulu ya, honorer di swasta. Nah, untuk negeri ini sa- setahu saya memang tidak boleh ya dan tidak bisa ya sekali lagi tidak bisa. Jadi walaupun teman-teman mendaftar di negeri itu sama operator tidak bisa dimasukkan ke Satminkal ya. Ada namanya istilah Satminkal Satuan Pokok Pangkalan Data dari sekolah. Jadi itu di sana terdata guru-gurunya siapa aja. Kalau swasta itu bisa mendaftarkan. Jadi maksudnya itu tidak tidak harus punya NIP ya ya otomatis ya di swasta tidak perlu NIP ya memang. Jadi gitu. Jadi eh, kalau teman-teman menjadi guru di swasta itu diakuin dengan negara dan serdik kita itu bisa mendapatkan tunjangan 1.500.000 ya. Entah ini ya kalau untuk swasta yang bonafit atau sudah memiliki nama kayak dia gajinya tinggi gitu, gajinya tinggi. Itu kurang tahu saya tapi kalau swasta seperti yayasan misalkan seperti itu nanti akan diusahakan untuk mendapatkan tunjangan itu, tunjangan serdik gitu. Jadi eh, ya jenjang karirnya di swasta, honor di swasta ya teman-teman. Saya sudah melakukannya gitu. Kalau di negeri ya, kalau di negeri selama teman-teman nggak punya channel tidak bisa ya teman. Itu sangat susah. Ini eh, eh, jujur perlu saya sampaikan ya dari pengalaman saya atau dari rekan-rekan ya. Oh ya, swastanya ngambilnya yang di bawah Kementerian Kemendikbud ya, Kemendikbud.
bukan Kementerian Agama. Jadi jangan ngelamar di sekolah madrasah. Karena kalau ngelamar di sekolah madrasah percuma. Percuma sedik teman-teman. Nggak bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi gitu. Jadi harus yang dibawa ke Mendikbud. Jadi SMK gitu atau SMP gitu. Jangan MTS, MA tuh. Gitu aja. Oh, nah ini dari pertanyaan Kagum. Untuk rincian soal itu pasti urut ya, pasti urut. Dari nomor 1 sampai 90 itu teknis ya. Ini kerjakan nanti. 91 sampai 25 soal ya. 25 soal. Ya, 25 soal itu sampai 115 ya. Nah, sampai 115 itu soal manajerial. Skor maksimalnya 100 ya, 25. Terus dari 116 sampai 135 itu sosiokultural ya, sosiokultural. Skor maksimalnya 80, ada 20 soal. Jadi 91 sampai 115, 116 sampai 135. 10 soal wawancara itu sendiri ya teman-teman. Sesinya sendiri. Jadi ada waktunya sendiri. Jadi tidak mempengaruhi soal yang besar itu. Waktunya 10 menit. Jadi hitungannya ya satu soal sat- satu soal 1 menit gitu. Tuh. Jadi perlu diperhatikan itu ya. Teman saya ada yang mengerjakan soal dari nomor 1 ya. Ya kasihan, kasihan. Jadi ternyata beliau tidak tahu kalau kita itu harusnya mengerjakannya dari 91. Padahal setahu saya ya kami sudah sering ngobrol gitu ya. Kalau kerjakan manajerannya dulu gitu. Tapi dia nggak tahu. Tapi ini sekali lagi ya teman-teman, jika teman-teman mendapatkan afirmasi, karena setahu saya ada isu-isu kalau P3K tahap berikutnya, bukan tahap P3K berikutnya, itu pengadaannya tidak ada afirmasi lagi gitu. Jadi nilai murni. Kalau nilai murni ya, gamenya berbeda lagi ya teman-teman. Maka teman-teman harus fokus di teknis ya. Sekali lagi teman-teman harus fokus di teknis. Karena teknis itu skor maksimalnya itu 5 dari pilihan gandanya. Jadi ada 5 pilihan jawaban soal. Jadi scoringnya itu dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, nilai maksimalnya kan 450 ya. 450. Kayak otomatis itu harus tinggi di teknis karena Mansoswa cuma 220 seperti itu. Jadi harus maksimal di sana. Ketika teman-teman tidak mendapatkan afirmasi, gak apa-apa kok. Saya yakin karena masih muda pasti tinggi. Untuk gambaran aja ya, saya itu mengerjakannya kan tidak serius, sangat tidak serius. Ka- Tidak seriusnya itu saya ceritakan, misalkan ya ada jawaban apa pertanyaan gitu, singkat. Jawaban A nih kelihatannya benar, udah saya gak akan baca jawaban B, C, D, dan E-nya. Saya langsung pilih jawaban A. Misalkan sudah 10 soal saya menjawab A, kok kebanyakan jawab A ya? Saya membacanya dari bawah, dari E. Nah, ternyata, oh ini kayaknya cocok gitu. Ya sudah, pilih E. Nggak usah pakai apa ribet. Jadi ini mungkin bisa ditiru teman-teman ya. Bisa ditiru ya. Kalau misalkan teknisnya sudah diafirmasi. Nilai normalnya ya untuk sebagai jaga-jaga ya. Maksudnya kalau eh, mengerjakannya seperti saya, itu saya mendapatkan nilai 343. Jadi di atas 300 itu sudah batas batas teman-teman ngawur tinggi gitu. Jadi 340, 350. Kalau dikerjakan sungguhan ya mungkin bisa 400-an. Targetnya harus 400. Kalau misalkan nanti teknisnya itu tidak diafirmasi ya harus 400 nanti karena poin tertingginya di situ gitu. Mungkin ada yang ditanyakan yang lain teman-teman. Ya, jadi sekali lagi mengingatkan ya, eh, weekend kami akan mengadakan TO. Ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Silakan. Mungkin hanya ingin tahu saja Kak nilainya berapa. Ikut yang gratis ya. Gak apa-apa. Kami juga
pengguna gratisan. Saya juga banyak mengikuti TO gratis. Dan ketika saya sudah lulus, sebagai bakti saya ya teman-teman ya, saya kabarkan ke adminnya, Min, terima kasih TO gratisnya sudah membuat saya lulus gitu. Jadi sebagai timbal baliknya paling tidak kita memberikan testimoni tentang TO itu ya. Jadi TO-nya yang saya sarankan belajar P3K dan exam. Tapi ya karena sekarang itu P3K-nya itu kejaksaan, saran saya jangan membeli TO yang sedang berlangsung, beli TO yang sebelumnya. Ya, jadi jangan beli TO yang minggu ini, cari TO yang paketan, yang 3 paket itu. Nah, itu soal TO yang sudah dari sebelumnya. Nah, itu pasti lebih bagus. Kalau yang ambil yang sekarang, takutnya banyak studi kasusnya itu untuk kejaksaan ya teman-teman. Karena yang sekarang kejaksaan tuh. Mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang mungkin penempatan ya teman-teman. Kak, saran tempat kalau tidak milih di Jawa gitu misalnya. Boleh. Kalau kalau saya sendiri gak ikut bimbel ya. Cuman ada YouTube kalau ingin pembahasan ya. Ada YouTube yang bagus. Saya lupa namanya. Karena saya nggak pernah lihat gitu. Teman saya yang sering lihat. Teman saya yang sering lihat. Jadi disarankan. Cuma sempat lewat di TikTok, tapi nggak saya lihat gitu. Jadi saya sarankan untuk berlatih. Nah, porsi latihannya ya 1 bulan 1 kali lah minimal gitu. Ikut TO gratisan. Nah, tetapi saran saya jika teman-teman ingin mendapatkan benar-benar dapat ilmunya itu harus dikulik ya soal itu. Itu harus benar-benar dikulik. Ini soal kayak gini ini harusnya gimana gitu. Kalau yang model kerjasama gini, jawaban terbaiknya gimana? Kalau tentang profesionalisme, SOP pekerjaan itu gimana gitu. Itu harus dikulik ya, harus punya teman diskusi. Jadi gitu. Nanti pasti dapat teman-teman ya, pasti akan dapat dari situ. Baru akan dapat. Jangan maksud saya jangan hanya ya latihan, nggak ada nggak ada evaluasi, nggak ada apa gitu. Sudah latihan terus itu biasanya nggak dapat apa-apa. Dan eh, ada satu pepatah yang perlu mungkin saya sampaikan ya. Berlatihlah seperti teman-teman itu ujian dan ujianlah seperti teman-teman berlatih ya. Jadi biar pas 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 berlatih itu kalian serius, tetapi pas ujian itu teman-teman gak usah demam panggung, gak usah apa, relax, enjoy. Itu waktunya teman-teman tampil ya, waktunya teman-teman tampil. Bangkitkan semua motivasi yang di teman-teman ya, misalkan ya jadikan emosi negatif yang seperti saya bilang tadi sebagai motivasi, eh, direndahkan ya, diragukan ya apakah eh, punya kemampuan, misalkan ada orang yang merendahkan gitu, diingat-ingat biar jadi pendorong. Hmm. Oke, terima kasih Kak Makis. Gitu. Jadi seperti itu. Ingat ya, yang mengikuti ini silakan di SS nanti kirim ke kami untuk setelah selesai TO ya, misalkan ikut yang gratis nih, ikut TO. Kirimkan ingin mendaftar di mana nanti kami akan carikan rekomendasi ya, rekomendasi tempat yang tempat mendaftar yang ideal untuk itu atau rasio ya rasio yang sesuai dengan nilai itu. Jadi itu mungkin sebelum berakhir ada yang ditanyakan karena jam sudah menunjukkan 8:30 ya teman-teman. Jadi balik lagi ya teman-teman, saran saya teman-teman agar tidak gabut ya, istilah kata ya teman-teman, banyak apa cari pekerjaan dulu kalau bisa yang sampingan freelance.
Jadi biar tidak terikat kontrak gitu. Jadi ketika bisa cabut, ikut P3K bisa gitu. Oh iya, bisa daftar SR juga. Semoga SR tahun depan itu buka ya. Tahun depan buka SR, teman-teman bisa ikut SR. Walaupun mungkin akan ada yang bilang, oh apa, gak jelas program uji coba gitu. Tapi gak apa-apa. Kalian uji coba juga sekalian gitu. Coba tes dulu. Lumayan kan, gajinya UMR gitu dan dapat tunjangan. Apalagi saingannya rajab gitu, lebih sedikit. Walaupun ya belum tentu lebih gampang. Ya, belum tentu pasti tetap susah. Ya. Kakak, kalau SR berarti belum P3K. S, ini ya. SR itu kan kita tahu ya, pengangkatan ASN itu sekarang eh, P3K kalau seperti kita, guru, guru, tenaga teknis, tenaga ya kejaksaan, polisi juga itu masuk ke P3K ya teman-teman. Nah, ada yang eh, CPNS beberapa. Jadi PNS maksudnya. Bedanya PNS sama P3K, PNS itu ada tunjangan pensiun, tunjangan pensiun. Jadi dari mana tunjangan pensiun? Ya, dari gaji teman-teman yang sudah dipotong setiap bulannya ya, dari awal pertama masuk. Jadi itu dan dapat gaji bedanya ya. Ketika teman-teman sudah pensiun tapi tetap dapat gaji gitu. Nah, untuk SR ini sistemnya itu mengikuti P3K, kok sistem kontrak. Tapi eh, sepengetahuan saya golongannya itu tidak sebanyak P3K ya. Jadi misalkan nih P3K itu bisa sampai golongan 18 atau tidak salah ya, atau berapa gitu. Dan statnya P3K guru itu untuk kita itu tinggi gitu. Jadi apa pengaruhnya ya ke gaji kita gitu. Kalau SR itu tahu saya tidak, saya juga bingung ya. Apakah dia menggunakan istilah P3K paruh waktu atau seperti apa gitu. Tapi yang jelas dia perjanjian kontrak juga. Perjanjian kerja kontrak gitu. Nah, yang bikin bingung di zaman saya, yang ikut SR keterima itu kelulusan P3K-nya kan ditolak gitu. Jadi gitu, harus tetap akhirnya. Kalau P3K, P3K. Kalau SR ya SR. Dan SR kelebihannya, oh ini kelebihannya nih. SR itu bisa kemungkinan home base-nya lebih tinggi bagi yang berdomisili di Jawa. Karena banyak SR yang buka itu di sekolah-sekolah ya di Jawa banyak yang buka gitu. Itu. Kalau cari yang home base ikut SR. Kalau kalau yang penting lulus, pengen jenjang karir, tunggu P3K seperti itu kurang lebihnya. Oke, Nana yang tanyakan. 1 menit terakhir. Kalau gak ada, kita tutup ya teman-teman. Mungkin sudah cukup ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada eh, penyaji Muhammad Royhan Nurbatiar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir eh, pada sharing session di malam hari ini. Semoga materinya dapat dicerna, dapat masuk ke teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, semisal nanti masih ada pertanyaan, bisa diajukan di grup PGP ya, Prospek Guru Profesional, bisa ditanyakan di dalam grup itu. Apapun bisa ditanyakan terkait P3K ataupun yang lainnya. Jadi mungkin itu saja sih dari kami. Eh, Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Iya,